Dr. Reza Gladys belak-belakan mengenai kondisi sang ibunda yang menderita gangguan jiwa saat hadir di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Dalam potongan video yang beredar, Dr. Reza mengungkap pengorbanan sang suami berhenti kuliah agar ia bisa meraih cita-citanya menjadi dokter. Sebab kala itu, ibu dari Dr. Reza sudah mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa membiayai kuliahnya. Aku dinikahkan sama suami aku. Terus pada saat itu mamahku semakin parah. Sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah, ungkap Dr. Reza. Pengakuan itu untuk menanggapi keraguan bahwa Dr. Reza Gladys berjuang dari nol dalam mendapatkan gelar dokter dan berbisnis klinik kecantikan. Jadi banyak yang berseliweran. Katanya anak orang kaya. Ya ini sebenarnya anak kaya tapi katanya berjuang dari nol. Banyak orang yang nggak tahu kalau ini alasan yang sebenarnya, tutur Dr. Reza. Dasa Mariska lantas menyandingkan pernyataan Dr. Reza Gladys dengan ucapannya saat berbincang dengan Atta Halilintar pada tahun 2024. Kala itu, Dr. Reza sesumbar, ia dan sang suami, Dr. Atta Ubah Mufid, sama-sama anak orang kaya. Beda pengakuan Dr. Reza Gladys dulu dan sekarang membuatnya kembali menuai cibiran dari warganet karena diakui suka berbohong. Dr. Reza Gladys bahkan akhirnya angkat bicara soal kabar ibunda tercintanya yang mengalami gangguan jiwa. Ia membenarkan kabar tersebut dan menyampaikan rasa bangganya kepada sang ibu. Bukannya aku tidak mau mengakui atau menutupi. Dia adalah orang tua aku. Dia yang membesarkan aku dan aku bangga telah dilahirkan dari ibuku sendiri. Jelas Reza Gladys dikutip dari podcast Denny Sumargo, Rabu 6 Agustus 2025. Reza Gladys mengaku keadaan ibunya perlahan sudah mulai membaik meski dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk mengembalikan kondisi ibunya seperti sedia kala. Dengan kejadian seperti ini, konflik dengan Nikita Mirzani, ibunya kena mental lagi. Tapi alhamdulillah bisa sedikit membaik, mama dirawat sama kita, ucap Dr. Reza Gladys. Sementara itu, Christiana Baharudin, suami dari Siti Badriah, yang juga merupakan saudara dari Dr. Reza Gladys, mengatakan pada awalnya perekonomian di keluarga mereka termasuk orang berada. Namun sejak bercerai, ditambah kebangkrutan, membuat ibunda Reza Gladys mulai depresi. Setelah mama aku meninggal, aku nggak ada lagi orang untuk menginap. Jadi aku tinggal di situ dan aku memanggil mamahnya Teteh Reza Gladys dengan mama juga. Di situ ada kakek dan nenek aku, ungkapnya. Begitu aku masuk, pas banget papa dan mamanya dia bercerai. Mamanya juga bangkrut. Mungkin karena itu semua masalah masuk membuat mamah jadi depresi. Mamanya Teteh itu memang orang berduit pada awalnya, tutup Christiana. Dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo, Dr. Reza Gladys juga menjelaskan secara detail mengenai produk yang disebut-sebut berbahaya dan tidak memiliki izin. Ia menyebut bahwa produk tersebut adalah Ribber Skin yang umum dipakai oleh banyak klinik kecantikan di Indonesia. Menurut Reza, salah satu komponen dari perawatan yang menjadi permasalahan adalah jenis jarum yang dalam proses treatmentnya. Namun ia menegaskan bahwa jenis jarum tersebut merupakan jarum superficial dan bukan jenis untuk pengambilan darah. Jarum itu sudah ada izin Kemenkes sejak 4 Januari 2022. Bukan jarum suntik untuk ambil darah dan saya bawa buktinya langsung, kata Reza, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Rabu 6 Agustus 2025. Lebih lanjut, Reza Gladys pun menegaskan bahwa produk tersebut bukan produksi pribadinya. Ia membeli produk tersebut dari vendor resmi sebagaimana praktik umum yang dilakukan banyak klinik kecantikan lainnya. Ia pun menekankan bahwa sebelum menggunakan produk apapun, pihak klinik selalu memastikan sudah ada izin resmi dari BPOM dan Kemenkes. Produk itu bukan milik saya, tapi dari vendor. Kita pakai karena memang sudah ada izin BPOM dan Kemenkes. Biasanya memang begitu. Kita baru pakai kalau sudah ada izin keduanya, jelas Dr. Reza Gladys. Dr. Reza juga mengklarifikasi bahwa dirinya memang sempat menjual layanan treatment menggunakan produk tersebut pada tahun 2023, termasuk melalui penjualan voucher secara online. Namun ketika BPOM mengumumkan pencabutan izin edar produk tersebut pada November 2024, ia mengaku sudah menghentikan distribusinya sejak bulan Mei 2024. Pas BPOM umumkan itu, saya pikir untungnya kita sudah tidak pakai lagi. Tapi saya juga tidak tahu ya kenapa BPOM mencabut izin produk tersebut. Kami tidak pakai lagi karena memang tidak beli dari vendor itu lagi sejak bulan Mei, kata Dr. Reza.
Pemilik produk kecantikan, Dr. Reza Gladys pun menanggapi banyaknya tudingan bahwa dirinya melakukan kecurangan terhadap jalannya persidangan pada aktris Nikita Mirzani. Dr. Reza Gladys menegaskan bahwa dirinya tidaklah sekaya itu sampai bisa melakukan suap seperti yang ditudingkan. "Sepowerful apa sih aku?" kata Dr. Reza Gladys dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu 6 Agustus 2025. Di framingnya seolah ini disuap, itu disuap. "Emang aku sebanyak apa duitnya?" lanjut Dr. Reza. Termasuk soal bukti rekaman yang disebut Nikita menjadi bukti adanya kecurangan dalam proses persidangan. "Apapun itu, aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku," ujar Dr. Reza. Lebih lanjut, dikatakan oleh Reza bahwa dirinya menempuh jalur hukum juga karena sudah merasa sangat tersudut. "Aku cuma manusia biasa. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan," tutur Reza Gladys. "Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini," imbuhnya. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani mengklaim telah memiliki rekaman suara di mana keluarga Reza Gladys mengatur semua jalannya persidangan.